Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan panitia serta seluruh peserta Kedimas Senadimas ke-9 tahun 2024 yang saya banggakan, mohon izin saya akan mempresentasikan kegiatan pengabdian yang telah saya laksanakan bersama tim yang berjudul izin untuk share screen terlebih dahulu. Yang berjudul Pelatihan dan Pendampingan Instalasi Panel Surya Sederhana sebagai Lampu Penerangan Perahu bagi Kelompok Nelayan Surelengke di Desa Sulanya, di mana saya sendiri, Budi Aryawan sebagai Ketua Pelaksana, dan Bapak Iwayan Sukaya, Bapak IGD Made Surya Bumi Praja Sitaram, dan Bapak IGD Siden Sudaryani selaku anggota pengabdi beserta 4 orang mahasiswa kami dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika yang juga ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian. Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu sumber energi terbarukan yang paling potensial ada di Indonesia adalah sinar matahari. Dan teknologi yang memanfaatkan sinar matahari salah satunya adalah panel surya. Panel surya merupakan suatu alat yang terdiri dari sel surya untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik yang juga disebut sel fotovoltaik. Salah satu profesi atau pekerjaan yang sangat membutuhkan energi listrik dalam kesehariannya adalah nelayan. Profesi nelayan saat ini sudah lebih modern karena mulai terlihat memanfaatkan teknologi dalam menjalankan profesi ini. Penggunaan mesin dan lampu penerangan pada perahu-perahu nelayan merupakan hal yang sudah biasa terlihat terutama di malam hari ya. Beberapa teknologi lain seperti Fish Finder maupun aplikasi Android lainnya yang berbasis smartphone juga sudah banyak digunakan para nelayan untuk mendukung pekerjaannya dalam upaya meningkatkan hasil tangkapan ikan laut. Penggunaan teknologi bagi para nelayan tersebut tentunya sangat membutuhkan pasokan energi listrik. Ya. Selama ini energi listrik yang digunakan para nelayan pada perahunya itu hanya bersumber dari baterai atau aki yang sebelumnya dicas terlebih dahulu di rumah melalui listrik PLN. Jika energi listrik dari aki ini habis, maka para nelayan otomatis akan berhenti mencari ikan dan pulang ke rumah. Untuk itu sangat diperlukan energi alternatif selain dari PLN yang dapat dimanfaatkan oleh para nelayan pada saat mencari ikan. Panel surya merupakan salah satu energi alternatif yang dapat dimanfaatkan tentunya oleh para nelayan untuk mengisi daya baterai atau aki yang digunakan pada saat mencari ikan di laut. Mengingat begitu pentingnya peranan panel surya, maka perlu dilakukan pelatihan pemasangan instalasi panel surya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif. Pemasangan instalasi panel surya pada perahu nelayan menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut secara ekonomis dan ramah lingkungan. Pelatihan pemasangan instalasi panel surya yang berskala kecil atau sederhana ini bagi para nelayan diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat di sekitarnya. Selain meningkatkan pengetahuan dan juga tentunya keterampilan para nelayan tentang pemanfaatan energi alternatif. Pelatihan ini juga dapat memperkuat ketahanan energi di wilayah tersebut dengan pemanfaatan energi alternatif. Tentunya para nelayan juga dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap energi fosil dan memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar. Selain itu, penggunaan panel surya pada perahu nelayan juga dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi pada saat mencari ikan di laut. Sulanya adalah sebuah desa di Kecamatan Seririp, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa ini berjarak kurang lebih 20,2 km dan memiliki jarak tempuh sekitar 39 menit dari kampus Universitas Pendidikan Ganesha. Wilayahnya rata-rata berada di ketinggian 90 meter kalau tidak salah dari permukaan laut. Desa Sulanya ini terbagi menjadi 2 banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Taman Sari dan Banjar Dinas Tegal Sari. Desa Sulanya memiliki wilayah pantai yang tidak terlalu luas dan yang berprofesi sebagai nelayan juga tidak begitu banyak. Para nelayan tergabung dalam sebuah kelompok nelayan yang bernama Kelompok Usaha Bersama atau KUB Surelengke.
Surelengke ini diketuai oleh Bapak Nyoman Sutre dan saat ini beranggotakan 20 orang. KUB Surelengke ini merupakan sebuah kelompok usaha masyarakat yang secara resmi itu didirikan pada tahun 2023 dan sudah memiliki eh, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ADART yang telah terregistrasi. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan tim pengabdi, kelompok nelayan Surelengke ini memiliki permasalahan dalam bidang pemanfaatan energi listrik pada perahunya yang selama ini sangat bergantung pada PLN. Energi listrik yang digunakan para nelayan pada perahunya itu hanya bersumber dari baterai atau aki yang sebelumnya dicas lebih dulu di rumah melalui listrik PLN. Jika energi listrik dari aki ini habis, ya tentunya para nelayan otomatis akan berhenti mencari ikan dan pulang ke rumah. Untuk itu sangat diperlukan energi alternatif selain dari PLN yang dapat dimanfaatkan oleh para nelayan pada saat mencari ikan. Nah, berikut ini merupakan komponen utama yang digunakan dalam panel surya. Yang pertama itu adalah panel surya itu sendiri, kemudian charge controller, inverter, dan baterai atau aki. Panel surya atau sel surya juga disebut juga sebagai sel fotovoltaik ya atau sel fotoelektrik. Itu adalah sebuah komponen elektrik dalam bentuk padat yang mengkonversikan energi cahaya menjadi energi listrik. Sel fotovoltaik atau silikon kristalain ini adalah sel surya fotovoltaik yang paling umum digunakan pada saat ini. Ya. Kemudian charge controller merupakan itu suatu alat yang berfungsi untuk mengatur aliran daya dari panel surya sehingga diproses penyimpanan energi listrik ke baterai atau aki secara otomatis yang tentunya nanti bisa berjalan secara optimal. Di sini terdapat dua jenis tipe charge controller ya, yang pertama itu adalah tipe PWM atau pulse width modulation dan tipe MPPT atau maximum power point tracking. Nah, kemudian inverter merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengubah daya listrik arus searah DC ya menjadi daya listrik arus bolak-balik atau AC. Inverter ini dibutuhkan untuk mengubah sumber tegangan arus searah dari baterai atau aki sehingga dapat memberikan tenaga beban listrik yang bekerja pada sumber listrik AC. Sedangkan baterai atau aki itu adalah merupakan alat yang memiliki sumber energi kimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebut juga dengan electric cell atau sel listrik ya. Dan ketika beberapa sel listrik tersebut dihubungkan secara elektrik itu akan menjadi sebuah komponen. Nah, berikut adalah merupakan bentuk rangkaian panel surya yang pada umumnya digunakan untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik untuk menyalakan alat-alat kelistrikan atau elektronika. Nah, Bapak Ibu, metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode praktek lapangan yang bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara langsung di Sekretariat Kelompok Nelayan Surelengke. Keunggulan dari metode ini adalah tentunya pengalaman nyata yang diperoleh itu bisa langsung dirasakan mengenai kegiatan pelatihan dan pendampingan instalasi panel surya sederhana. Sifat metode praktek lapangan yang juga melibatkan mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah tentunya pengembangan keterampilan. Kemudian terdapat 3 tahap kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian ini, yaitu meliputi tahap sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pada tahap sosialisasi, kegiatan itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 16.00 itu sampai selesai, bertempat di Sekretariat Kelompok Nelayan Surelengke yang berlokasi di Pantai Sulami. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Desa, kemudian BPD, LPM, petugas penyuluh lapangan perikanan atau PPL, kemudian ketua kelompok nelayan beserta seluruh anggotanya tentunya, dan tim pengabdi beserta mahasiswa. Nah, kemudian pada tahap pelaksanaan itu dilakukan penentuan komponen utama dan komponen pendukung panel surya untuk dirakit dan diuji cobakan. Adapun komponen-komponen utama yang digunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah panel surya yang memiliki kapasitas 100 WP, kemudian inverter itu 500 watt, kemudian charge controllernya atau polar charge controller berkapasitas 10 ampere serta aki yang berkapasitas 12 volt DC 70 ampere hour. Nah, semua komponen tersebut dibeli secara online ya. Kemudian setelah itu diadakan kegiatan pemasangan panel surya serta kelengkapannya pada salah satu perahu nelayan. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 pukul 15.00 sampai selesai dan bertempat di pantai Desa Sulani. Tim pengabdi dan mahasiswa bersama kelompok nelayan itu saling membantu dalam memasang panel surya pada salah satu perahu nelayan. Kemudian tahap selanjutnya adalah evaluasi keseluruhan kegiatan itu dilakukan setelah pemasangan panel surya pada perahu nelayan. Proses evaluasi dilakukan oleh tim pengabdi itu bersama mahasiswa melalui pengisian Google Form secara online. Dari proses evaluasi ini diharapkan ada masukan atau kritik serta saran hingga untuk kegiatan pengabdian selanjutnya itu dapat lebih meningkatkan. Nah, berikut beberapa hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui pengisian angket kuesioner melalui Google Forms secara daring, dan itu diikuti oleh 18 orang responder sebagai peserta kegiatan. Hasilnya terlihat sangat baik, jadi para responden menyatakan pemahaman terhadap materi yang diberikan dan menyatakan termotivasi untuk mengembangkan ataupun menggunakan panel surya. Nah, berikut merupakan beberapa dokumentasi dari kegiatan pengabdian kami, baik dalam bentuk video maupun foto. Para peserta kegiatan pengabdian sangat antusias di kegiatan dari tahap awal sosialisasi sampai pada tahap akhir pemasangan panel surya. Kemudian para peserta juga menyatakan sangat tertarik terhadap pengetahuan teknologi yang diberikan terkait panel surya dan berencana akan mengimplementasikan panel surya tersebut dalam menunjang kegiatan usaha perikanan maupun dalam keseharian. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, rahayu, dan salam harmoni.